sedikit meluruskan bukan meluruskan, menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan. Ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati, apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan, Bapak sudah janji, dan audit sudah mau selesai. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto. Dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Bring me to my knees. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi ngotot bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari PB, bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa. Ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja Pak, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Yang bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun, bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu sebayangkan betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi.
rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos itu 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam lu di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Jokowi Dodo. Thank you, Pak. Pembukaan sebuah klaim yang mengguncang. Selamat datang pendengar sekalian, kembali bersama kami dalam pembahasan mendalam yang akan mengulas satu topik paling kontroversial dan menyita perhatian publik belakangan ini. Topik kita kali ini sangat berat, menyentuh isu kepercayaan, integritas, dan nama baik seorang pemimpin negara kita. Berita dan klaim yang beredar menyebutkan ada penilaian internasional yang menempatkan salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 paling korup di dunia. Klaim ini langsung meledak menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, banyak pihak yang meyakini dan menguatkan penilaian tersebut, menyebutnya sebagai bukti nyata manajemen pemerintahan yang penuh ketidakberesan. Namun di sisi lain, penolakan keras dan pembelaan kuat juga muncul, menyebut penilaian itu tidak berdasar, berbau politik, dan tidak sah secara metodologi. Selama kurang lebih 14 menit ke depan, kita akan bedah tuntas dari mana asal penilaian ini, apa dasar dan ukuran yang digunakan, apa saja tuduhan dan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan masa pemerintahan beliau, bagaimana tanggapan pemerintah, para ahli, dan masyarakat, serta sejauh mana kebenaran dan dampak dari klaim besar ini bagi nama baik bangsa Indonesia. Jam 1:10 menit, jam 2:45 menit. Asal mula klaim, dari mana datangnya penilaian ini? Pertama-tama harus ini sumbernya. Kabar yang menyebut Jokowi menempati urutan ke-7 sebagai pemimpin paling korup di dunia ini bermula dari sebuah laporan atau penilaian yang bebas di media sosial, media asing, dan situs-situs pengamat internasional. Penilaian ini dikaitkan dengan memantau anti korupsi internasional, namun seringkali sumber persisnya diperdebatkan. Pihak yang menyebarkan dan meyakini berita ini merujuk pada data yang mengukur tingkat transparansi, pengelolaan keuangan negara, serta kasus besar yang terjadi selama masa jabatan. Dalam daftar, nama Jokowi disebutkan bersanding dengan nama-nama pemimpin negara lain yang memang sudah lama dikenal bermasalah dengan hukum dan kasus korupsi besar-besaran di negaranya.
Penting untuk dicatat sejak awal, lembaga pemantau korupsi paling terkenal dan resmi dunia seperti Transparency International tidak pernah secara resmi merilis daftar peringkat presiden paling korup di dunia. Lembaga tersebut biasanya mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang mengukur kondisi korupsi suatu negara, bukan menilai secara pribadi para pemimpin. Ini di titik awal perdebatan, apakah penilaian ketujuh ini hasil riset serius atau sekedar opini, survei tidak resmi, atau bahkan rekayasa informasi. Meskipun sumbernya diperdebatkan, klaim ini kenataan harus kita karena sangat besar. Jam 2:45, jam 5:00. Penilaian, apa saja yang dijadikan ukuran? Mengapa nilai korup? Apa saja yang dilihat oleh pihak-pihak yang memberikan penilaian tersebut? Berdasarkan argumen dan tuduhan yang beredar, serta dijadikan dasar penilaian, setidaknya ada 5 poin besar yang sering dikemukakan sebagai alasan kenapa Jokowi masuk dalam daftar tersebut. Poin pertama, meluasnya kasus korupsi di berbagai sektor. Kritikus menyoroti bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, kasus korupsi justru semakin banyak terungkap dan nilainya sangat fantastis. Mulai dari kasus pengadaan bantuan sosial, korupsi di kementerian, dana desa, hingga kasus di lembaga negara. Pihak penilai berargumen, jika di bawah kepemimpinan Anda korupsi merajalela dan melibatkan pejabat tinggi, maka pemimpin puncak harus bertanggung jawab. Ada anggapan bahwa korupsi tidak bisa besar dan masif jika tidak ada perlindungan dari atas. Poin kedua, dugaan nepotisme dan dinasti politik. Ini adalah isu yang paling panas. Penilai menyoroti bagaimana anak-anak, menantu, dan kerabat dekat presiden tiba-tiba terjun ke dunia politik dan menduduki jabatan strategis atau mendapatkan kekuasaan besar dalam waktu singkat. Bagi banyak pengamat, ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan keluarga yang merupakan salah satu indikator utama perilaku koruptif dalam definisi internasional. Poin ketiga, kurangnya transparansi keuangan negara. Ada tuduhan bahwa pengelolaan uang negara, terutama untuk proyek-proyek strategis besar, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan utang negara, tidak cukup transparan. Anggaran triliunan rupiah dikucurkan, namun hasilnya seringkali dipertanyakan, dan mekanisme pengawasan dinilai lemah. Ini dianggap sebagai celah yang sengaja dibuat untuk memudahkan praktik korupsi. Poin keempat, intervensi terhadap penegak hukum. Pihak yang menilai korup seringkali mengaitkan dengan dugaan campur tangan dalam proses hukum. Banyak kasus besar yang dianggap berhenti di tengah jalan, atau pelakunya mendapatkan perlakuan istimewa. Ada anggapan bahwa penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun KPK menjadi tidak independen dan tunduk pada kekuasaan politik, sehingga korupsi tidak bisa diberantas sampai ke akarnya. Poin kelima, masalah dokumen dan legalitas. Yang tidak kalah penting, polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang sudah sering kita bahas sebelumnya juga masuk dalam penilaian. Bagi pandangan internasional, seorang pemimpin yang diduga memiliki dokumen bermasalah di awal sulit dipercaya integritasnya dalam mengelola uang rakyat. Kelima poin inilah yang disusun menjadi argumen utama di balik klaim presiden ketujuh paling korup di dunia tersebut. Jam 5:20, jam 7:45, bantahan keras, penilaian salah, tidak berdasar, dan politik. Tentu saja, penilaian seberat ini memicu reaksi balik yang sangat keras, baik dari pihak pemerintah, pendukung, hingga para ahli yang menilai penilaian itu keliru. Mari kita dengarkan sisi lain dari perdebatan ini. Pembela Jokowi menegaskan, penilaian ini tidak sah, tidak akurat, dan bermotif politik. Mereka menyoroti fakta bahwa tidak ada lembaga resmi dunia yang merilis daftar ini secara metodologis dan terbuka. Penilaian ini dianggap hanya kumpulan opini negatif dari pihak yang tidak suka, yang kemudian dibesar-besarkan. Mengenai poin-poin tuduhan, mereka memberikan penjelasan. Pertama, soal banyaknya kasus korupsi yang terungkap, pihak pembela justru melihatnya sebagai prestasi. Menurut mereka, banyaknya kasus yang diusut dan ditangkap justru bukti bahwa pemerintah serius memberantas korupsi, bukan bukti bahwa pemerintah korup. Artinya, hukum berjalan dan tidak menutup-nutupi. Kedua, soal nepotisme, mereka berargumen bahwa anak atau kerabat adalah warga negara biasa yang punya hak politik sama dengan orang lain. Menduduki jabatan dinilai murni karena dukungan rakyat dan kemampuan pribadi, bukan karena campur tangan ayah atau kerabat.
Ketiga, terkait transparansi, mereka mengklaim bahwa era Jokowi adalah era paling transparan, di mana anggaran dan data pembangunan bisa dilihat publik. Pembangunan infrastruktur besar-besaran juga dianggap sebagai bukti uang negara digunakan untuk kemajuan bangsa, bukan dikantongi pribadi. Poin penting lainnya, korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, jauh sebelum Jokowi menjabat. Pembela berpendapat bahwa kondisi ini adalah warisan sejarah dan budaya, dan tidak adil jika ditimpakan semuanya ke satu orang pemimpin. Singkatnya, bagi pihak pembela, predikat paling korup itu adalah serangan tak berdasar untuk merusak citra. Padahal menurut mereka, Jokowi adalah pemimpin yang bekerja keras, bersih, dan berintegritas. Jam 7:45, jam 10:10. Jika kita melihat indeks persepsi korupsi dari lembaga resmi seperti Transparency International, posisi Indonesia memang belum membaik secara signifikan, bahkan sempat turun peringkat di masa pemerintahan Jokowi. Ini artinya, persepsi dunia terhadap korupsi di Indonesia masih buruk, dan karena Jokowi adalah pemimpin tertinggi, maka nama beliau yang paling disorot. Pengamat juga menyoroti soal definisi korupsi. Di dunia internasional, korupsi tidak hanya mencuri uang, tapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan kebijakan. Dalam konteks ini, banyak kebijakan besar pemerintahan Jokowi seperti perubahan undang-undang, relokasi ibu kota, hingga proyek strategis sering dikritik karena dianggap menguntungkan kelompok tertentu dan minim partisipasi publik. Hal-hal inilah yang masuk dalam kategori praktik koruptif dalam pandangan banyak pengamat internasional. Namun, pengamat juga mengingatkan, belum ada putusan hukum. Seberat apapun tuduhan, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan beliau bersalah korupsi, maka secara hukum beliau tetap dianggap bersih. Predikat korup masih bersifat penilaian moral dan politik, bukan vonis hukum. Jam 10:10, jam 12:20, dampak besar, citra bangsa dan kepercayaan publik. Klaim bahwa presiden kita masuk urutan ke-7 paling korup di dunia membawa dampak yang luar biasa besar, bukan hanya bagi pribadi Jokowi, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Dampak pertama dan paling terasa adalah kerusakan citra Indonesia di mata dunia. Ketika pemimpin negara dianggap korup, maka negara itu sendiri dianggap berisiko. Ini bisa berpengaruh pada investasi asing, kepercayaan mitra dagang, hingga posisi tawar Indonesia di forum internasional. Dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang dijalankan dengan cara-cara korup. Dampak kedua adalah perpecahan di masyarakat. Isu ini semakin menajamkan jurang pemisah. Ada kelompok yang sangat percaya penilaian itu dan merasa kecewa berat, merasa selama ini tertipu. Di sisi lain, ada kelompok yang merasa harga dirinya diinjak, merasa pemimpinnya difitnah dan marah besar. Perdebatan ini terjadi di mana-mana, dari warung kopi hingga media sosial, dan sangat sulit disatukan kembali. Dampak ketiga adalah krisis kepercayaan pada institusi. Ya, halo teman-teman Nalar Politik, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat berat, kontroversial, dan benar-benar menyita perhatian publik belakangan ini. Isu ini menyentuh aspek kepercayaan, integritas, dan masa depan tata kelola negara kita. Belakangan, ruang digital kita dihebohkan oleh klaim yang sangat mengguncang, di mana ada narasi dari pengamat maupun media tertentu yang mengaitkan nama Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo, dengan tudingan miring dari skala internasional, bahkan hingga muncul klaim daftar pemimpin paling korup versi opini publik global. Tentu saja informasi seperti ini langsung memicu polaritas yang luar biasa hebat. Dari situ ada kelompok kritis, termasuk para mantan pejabat dan mantan pegawai KPK yang merasa bahwa kenyataan politik hari ini mulai terbuka satu persatu menuju adanya ketidakberesan di akhir masa jabatan. Namun di sisi lain, para pendukung setia beliau langsung pasang badan menegaskan bahwa tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar tidak memiliki legitimasi hukum resmi dan murni merupakan serangan politik untuk merusak citra. Melalui video kali ini kita tidak akan menghakimi secara sepihak, tapi kita akan bedah tuntas fakta di lapangan mengenai argumentasi dari kedua belah pihak secara objektif, serta melihat bagaimana para tokoh bangsa menyikapi dinamika kekuasaan ini agar kita semua bisa menjadi netizen yang cerdas. Teman-teman Nalar Politik, jika kita melihat rekan dinamika politik belakangan ini, orang-orang yang dahulu berada di dalam sistem atau mereka yang berjuang dari
jalur hukum seperti mantan penyidik maupun pemimpin KPK yang dikenal jujur namun tersingkir. Mereka mulai berani bersuara mengenai adanya tahapan-tahapan yang nyata dan diduga sengaja menghalangi proses hukum dalam kasus-kasus besar. Ada cerita tentang bagaimana hasil audit strategis yang harusnya ditindaklanjuti justru mendapatkan intervensi dari tingkat tinggi dengan dalih stabilitas politik atau perlindungan terhadap kelompok tertentu, fenomena para papa minta saham, hingga drama Mahkamah Kehormatan Dewa atau MKD di masa lalu kembali diungkit sebagai bukti sejarah bahwa persekongkolan di lingkungan kekuasaan itu nyata adanya. Tidak hanya masalah penegak hukum, kritik juga mengarah tajam pada sektor ekonomi dan proyek strategi nasional. Salah satunya adalah mega proyek kereta cepat yang dilahirkan oleh pihak Cina. Banyak pengamat ekonomi dan mantan menteri yang mengingat bahwa perubahan skena dan pinjaman bunga rendah menjadi beban APBN berpotensi menciptakan jebakan utama yang sangat berbahaya bagi kedaulatan negara. Berkaca dari kasus pelayanan dan dari Sri Lanka, selain itu laporan dari PPATK yang menyebutkan perputaran dana diduga hasil korupsi mencapai angka fantastis di akhir era pemerintahan semakin memperkeruh persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan rasuah. Di sisi psikologis politik, para analisis menyebut fenomena ini sebagai bagian dari post-power syndrome, yaitu sebuah ketakutan manusiawi akan kehilangan rasa manis dan kenyamanan kekuasaan, ambis untuk memperpanjang masa jabatan untuk menjadi 3 periode yang sangat cepat mencuat. Namun akhirnya gagal karena dijegal oleh keteguhan sikap tokoh bangsa seperti Megawati Soekarno Putri, dinilai sebagai titik awal muncul keretakan politik dan operasi-operasi senyap untuk melemahkan kekuatan partai yang tidak sejalan. Namun untuk bersikap adil, kita juga harus melihat argumen dari pihak pembela pemerintah. Mereka menegaskan bahwa banyaknya kasus korupsi yang terungkap di era Jokowi justru menjadi bukti otentik bahwa hukum di Indonesia bekerja tanpa pandang bulu. Bukan berarti presidennya yang korup. Mengenai isu nepotisme dan dinasti politik, kubu pendukung penilaian bahwa setiap anak atau kerabat presiden memiliki hak politik yang sama sebagian warga negara dan tetap terpilih murni karena mekanisme demokrasi serta pilihan rakyat atau TPS. Teman-teman politik, mari kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa apa yang dikatakan para mantan pegawai KPK yang jujur itu adalah kebenaran yang tertunda. Kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa hukum di akhir era kemarin memang terasa sangat tebang pilih dan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jangan hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Fakta infrastruktur di era Pak Jokowi dibangun secara masif di seluruh pelosok Indonesia, dan masalah korupsi itu oknum penjabatnya yang nakal. Jangan semua kesalahan ditimpakan ke presiden. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa isu tentang jebakan utang kereta cepat yang dinasti politik ini memang menjadi rapor merah, di mana internasional wajar saja kalau persepsi dunia luar terhadap integritas kepemimpinan kita menurun drastis. Ya teman-teman politik, dari seluruh pemaparan yang dari komentar tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kekuasaan itu selalu memiliki dua sisi mata uang. Kritik yang tajam adalah obat agar sebuah bangsa tidak jauh ke dalam otoritarisme, sementara apresiasi terhadap pembangunan adalah bentuk objektivitas kita sebagai warga negara. Narasi mengenai klaim internasional maupun kesaksian para tokoh yang sebenarnya harus kita jadikan bahan evaluasi besar, bahwa siapapun pemimpin jejak kelak, integritas, transparansi, dan kepatuhan pada konstitusi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan apapun. Dan bagaimana opini kalian mengenai dinamika politik dan klaim-klaim yang terjadi di belakangan ini? Tuliskan pendapat kalian dan yang cerdas dan beradab di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini, subscribe agar semakin banyak yang melek politik, dan subscribe channel ini untuk membahas pembahasan. Dan jangan lupa klik tombol like, share dan video ini agar semakin banyak yang melek politik, dan subscribe channel ini untuk pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share dan share video ini agar semakin banyak yang melek politik, dan subscribe channel ini untuk pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pintar, salam NKRI, harga mati.